Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Perkenalkan, saya Niat Paradipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu Muhammadiyah, kedua Nahdlatul Ulama atau NU, ketiga Salafi, yang empat Hizbut Tahrir atau HT. Yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Ajaran dan pemikiran. Ajaran Muhammadiyah yang relatif menonjol yaitu 1. Mengamalkan ibadah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, mereka mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru, atau mengikuti hasil keputusan majelis tahrij. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Yang keempat, menggunakan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang kelima, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada pendidikan non-formal seperti pesantren. Lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Berikut kritikan yang diarahkan pada Muhammadiyah. Yang pertama, kaderisasi kompetensi keulamaan di Muhammadiyah terkesan lamban. Minim lembaga pencetak kader keulamaan yang solid seperti pesantren. Pola ibadah cenderung kering, dari nuansa penghayatan dan tasawuf. Gerakan dakwahnya bersifat elitis dan akademis di daerah perkotaan. Basis massa Muhammadiyah. Lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah. Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf, manhaj al-salaf, dan dakwah menyeluruh, dakwah al-Islam kafah. Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat struktural dari atas ke bawah melalui kekuasaan. Dakwah Muhammadiyah bertumpu pada 3 prinsip, yaitu tafsir atau menyenangkan, prinsip islah atau memperbaiki. Yang ketiga adalah prinsip tajdid atau pembarui. Yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama dibentuk pada tanggal 16 Rejab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rasis Akbar atau Ketua Agung. Ajaran dan pemikiran NU yang relatif menonjol di antaranya adalah yang pertama, di samping mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis sahih. Mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya. Yang ketiga, NU juga menjadikan pendapat sahabat tabi'in dan para ulama sebagai rujukan penting dalam berakidah dan beribadah. Pendapat mereka berkumpul dalam kitab klasik yang diberi nama Kitab Kuning. Yang keempat, meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang sahlil. Yang kelima, pesantren tradisional beserta pengasuh atau kiainya dijadikan lembaga dan rujukan penting. Kritikan yang dilontarkan terhadap organisasi dan gerakan NU diantaranya 1. Pengembangan manajemen pendidikan formal yang profesional kurang mendapatkan perhatian. Yang kedua, kurang ada keseimbangan antara kegiatan ritual keagamaan, pemberdayaan sosial ekonomi. Yang ketiga, kreativitas berpikir kritis dalam pemahaman agama kurang mendapat porsi memadai. Yang keempat, pola interaksi kiai dan santri cenderung kultus individu pada kiai. Yang kelima, nilai etos kerja, kedisiplinan, dan profesionalitas sering terabaikan. Basis massa NU. Populasi pengikut NU di Indonesia
berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi. Basis sosial dari NU adalah pesantren, tradisional petani, desa, Jawa, dan pedalaman. Pendekatan dakwah. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Dakwah harus dilakukan secara halus dan bertahap. Yang ketiga, Salafi. Gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Ide pembaruan ini pertama kali dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ada 4 ajaran penting dari gerakan Salafi modern, yaitu upaya yang mereka kerahkan adalah pembersihan ragam bid'ah. Yang kedua, mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilu sebagai sebuah bid'ah dan penyimpangan. Yang ketiga, mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam. Yang keempat, mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Sejumlah kritikan yang diberikan pada organisasi dan gerakan Salafi yaitu: yang pertama, pola dakwahnya terlalu eksklusif dan kurang simpatik. Yang kedua, model perjuangannya yang hitam putih sering menuai cap teroris. Yang ketiga, susah menerima kebenaran dari luar komunitasnya. Yang keempat, kurang fokus pada dakwah dasar dan lebih menekankan isu jihad. Yang kelima, dalam menentukan prioritas dakwah, sering terpengaruh isu global dunia Islam. Basis massa, jumlah pengikut lebih sedikit daripada NU dan Muhammadiyah. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Yaman. Pendekatan dakwah. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak, sedangkan apa yang dianggap benar akan sampaikan walaupun pahit. Yang keempat, Hizbut Tahrir atau HT. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina yang dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Ajaran yang diyakini benar oleh para pengikut HT yaitu: yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang ketiga, mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi, termasuk pemilu yang dipandang sebagai produk pemikiran Barat. Yang keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi produk Barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Kritikan yang diberikan pada organisasi dan gerakan HT, yaitu HT tidak menerima teori-teori politik modern. Yang kedua, HT dipandang memahami syariat secara sempit dan dangkal. Yang ketiga, belum ada contoh konkret di masa kini tentang penerapan miniatur sistem khalifah di dunia Islam. Yang keempat, HT dianggap hanya banyak melakukan simplifikasi penanganan persoalan umat dengan jargon khalifah. Yang kelima, HT terlalu fokus pada isu penegakan khalifah dan penerapan syariat. Basis massa. Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lembaga-lembaga yang menjadi basis HT adalah Badan Dakwah Kampus atau BDK atau Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Pendekatan dakwah demonstratif publikatif. Maksudnya, berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan elektronik, dalam bentuk penyebaran buletin Jumat, brosur, dan lain-lain. Pendekatan sel, yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diberikan
pencerahan atau doktrin tentang khalifah dan sistem politik Islam. 3 tahapan metode perjalanan dakwah. Yang pertama, tahapan pembinaan atau marhalah at-tazkiyah. Yang kedua, tahapan berinteraksi dengan umat atau marhalah tafa'ul ma'al ummah. Yang ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan atau marhalah istilam al-hukum. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.